Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan hasil laporan kerja praktik yang berjudul Mekanisme Laporan Keuangan pada Dana BOS di SMPN 1 Purwasari. Saya Erina Sulistiawati dari Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Buana Perjuangan Karawang. Materi yang saya akan jelaskan yaitu ada 5. Yang pertama, pendahuluan, gambaran umum instansi, tinjauan pustaka, pelaksanaan kerja praktik, dan yang terakhir kesimpulan dan saran. Materi pertama yaitu pendahuluan. Pendahuluan dibagi menjadi 3, yaitu latar belakang, tujuan, dan manfaat. Di sini ada latar belakang. Kerja praktik adalah salah satu mata kuliah wajib pada program studi berupa kegiatan penatapan praktik kerja mahasiswa untuk memberikan wawasan mengenai penatapan pengetahuan pada dunia usaha atau kerja. SMP Negeri 1 Purwasari merupakan salah satu lembaga pendidikan di Kabupaten Karawang, Jawa Barat yang sudah mendapatkan dana bantuan operasional sekolah. Dalam pembuatan laporan keuangan, harus disesuaikan dengan pengetahuan yang sudah ditetapkan. Salah satu laporan keuangan yang terkait dengan pemerintah atau anggaran pendapatan dan belanja negara yang kita kenal dengan pembuatan APBN yang disalurkan di setiap sekolah, yaitu bantuan operasional sekolah. Dalam pelaksanaan lapangan, program bantuan operasional sekolah tidak selalu berjalan dengan mulus bagaimana yang diharapkan. Dengan adanya kendala seperti itu, saya berminat untuk melakukan kerja praktik tentang mekanisme laporan keuangan pada bantuan operasional sekolah di SMP Negeri 1 Purwasari. Yang kedua yaitu tujuan. Tujuan dibagi menjadi 3. Yang pertama, membangun mahasiswa yang siap dalam menghadapi permasalahan. Yang kedua, mendapatkan pengetahuan dan pengalaman. Yang ketiga, mendapatkan data-data. Selanjutnya ada manfaat. Manfaat bagi universitas sebagai bahan evaluasi kurikulum yang telah ditetapkan. Yang kedua, bagi perusahaan atau instansi sebagai sarana penghubung antara instansi atau perusahaan dengan lembaga pendidikan untuk bekerjasama lebih lanjut. Selanjutnya yang terakhir bagi mahasiswa, agar mahasiswa dapat mengenali permasalahan yang terjadi dalam lingkungan kerja secara nyata. Dari selanjutnya yaitu gambaran umum instansi. Yang pertama, sejarah singkat instansi. SMP Negeri 1 Purwasari berdiri sejak tahun 2011 di Jalan Mosodik, Desa Sukasari, Kecamatan Purwasari, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat. Kepemilikan luas tanah sekitar 6.230 meter persegi dan kepemilikan luas bangunan sekitar 1.824 meter persegi. Pertama ada misi, yaitu berakhlak mulia, cerdas, dan disiplin. Selanjutnya misi dibagi menjadi 6. Yang pertama, terwujudnya instan yang berkarakter. Yang kedua, menciptakan suasana religius. Yang ketiga, menciptakan pelajaran aktif, inovatif, kreatif, dan menyenangkan. Yang keempat, mengembangkan kegiatan dan pembelajaran sesuai dengan kompeten, berkat, dan minat kerja didik. Yang kelima, membunuh perkembangan semangat etos kerja. Dan yang terakhir, mewujudkan peserta didik yang disiplin. Selanjutnya ada indikator. Yang pertama, melaksanakan 5S, senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Yang kedua, melaksanakan budaya bersih. Yang ketiga, melaksanakan pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, dan menyenangkan. Yang keempat, melaksanakan pembiasaan keagamaan. Dan yang terakhir, meningkatkan kinerja. Selanjutnya di sini ada struktur organisasi SMPN Negeri 1 Purwasari yang diketuai oleh kepala sekolah, didukung oleh komite. Selanjutnya di sini ada kepala tata usaha yang dibantu oleh 4 administrasi, yaitu administrasi ketenagaan, administrasi kesiswaan, administrasi perlengkapan, dan yang terakhir administrasi keuangan. Selanjutnya di sini ada 3 wakil kepala sekolah. Wakil kepala sekolah bidang akademik mempunyai kegiatan. Yang pertama, mengembangkan kriteria dasar struktur kurikulum. Selanjutnya, perencanaan proses pengendalian pengawasan penilaian. Selanjutnya di sini, wakil kepala sekolah bidang kesiswaan mempunyai kegiatan pengetahuan pribadi, akhlak, dan keterampilan.
Dan yang terakhir di sini wakil kepala sekolah bidang sarana dan prasarana mempunyai kegiatan kualifikasi akademik, agenda pembelajaran, dan pengawasan. Selanjutnya di sini ada koordinator BK yang terdiri dari guru BK. Selanjutnya wali kelas yang dibawahi oleh siswa. Materi selanjutnya yaitu landasan teori. Yang pertama mekanisme. Lauren Bagus 1996 berpendapat bahwa mekanisme berasal dari kata bahasa Yunani, yaitu mercis yang memiliki arti instrumen, mesin pengangkat beban, perangkat peralatan untuk membuat sesuatu. Dan dari kata mersos yang memiliki arti sarana dan cara menjalankan sesuatu. Selanjutnya, dana. Dana adalah bagian dari aktivanya yang dicadangkan karena akan digunakan untuk alokasian untuk tujuan tertentu. Selanjutnya, pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban adalah kegiatan seseorang untuk melakukan sesuatu pekerjaan yang telah diserahkan kepadanya dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kemampuannya. Selanjutnya, ada bantuan operasional sekolah, yaitu dana yang digunakan terutama untuk biaya non-personalia bagi suatu pendidikan dasar sebagai pelaksanaan program wajib belajar dan dapat dimungkinkan untuk mengendai beberapa kegiatan lain sesuai petunjuk teknis Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Materi selanjutnya yaitu pelaksanaan kerja praktik. Sini ada kedudukan dan koordinasi mahasiswa kerja praktik. Kerja praktik dilaksanakan di SMP Negeri 1 Purwasari dengan kedudukan mahasiswa sebagai operator pelaporan BOS di bagian yang berhubungan dengan pengelolaan dana bantuan operasional sekolah. Koordinasi pelaksanaan kerja praktik berada di dalam bimbingan Ibu Emma Mariana SPD sebagai bendahara BOS SMP Negeri 1 Purwasari yang memimpin dalam pengelolaan dana BOS di SMP Negeri 1 Purwasari. Selanjutnya di sini ada tugas-tugas yang dilakukan. Yang pertama, melakukan orientasi dengan lingkungan sekolah SMP Negeri 1 Purwasari. Yang kedua, membuat laporan rencana kegiatan dan anggaran sekolah. Yang ketiga, memasukkan semua transaksi-transaksi ke dalam buku kas umum. Yang keempat, memasukkan transaksi tunai ke dalam buku pembantu kas. Yang kelima, memasukkan transaksi yang dilakukan melalui bank, baik cek, giro, maupun tunai ke dalam buku pembantu bank. Yang keenam, memasukkan transaksi yang harus dikenakan atau dipungut pajak dalam buku pembantu pajak. Dan yang terakhir, mengarsipkan bukti fisik dari semua transaksi yang ada. Selanjutnya di sini ada mekanisme pertanggungjawaban dana operasional sekolah. Yang pertama ada pembukuan yang terdiri dari rencana kegiatan dan anggaran sekolah ditandatangani oleh kepala sekolah, komite sekolah, dan ketua yayasan. Dan dibuat satu kali dalam 1 tahun pada awal tahun pembelajaran, tetapi perlu dilakukan revisi pada semester kedua. Oleh karena itu, sekolah dapat membuat RKAS tahunan. RKAS harus dilengkapi dengan rencana penggunaan dana secara rinci yang dibuat tahunan dan triwulan untuk setiap sumber dana yang telah diterima di sekolah. Selanjutnya yang kedua, buku kas umum disusun untuk masing-masing rekening bank yang dimiliki oleh sekolah. Pembukuan dalam BKU meliputi semua transaksi internal, yaitu yang berhubungan dengan pihak ketiga dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, kolom penerima membuat penerimaan dalam penyaluran dana BOS atau sumber dana lain, penerimaan dalam pungutan pajak, dan penerimaan jasa giro dari bank. Selanjutnya, kolom pengeluaran memuat pengeluaran untuk pembeli barang dan jasa, biaya administrasi bank, pajak atas hasil dari jasa giro, dan setoran pajak. Yang ketiga, ada buku pembantu kas. Buku ini harus mencatat setiap transaksi tunai dan ditandatangani oleh bendahara dan kepala sekolah. Selanjutnya, buku pembantu bank. Buku ini mencatat semua transaksi melalui bank, baik secara cek, giro, maupun tunai.
Buku pembantu pajak. Buku pembantu pajak berfungsi mencatat semua transaksi yang harus dipungut pajak dan setoran pajak yang dipungut wajib pungut pajak. Selanjutnya, orname kas dan berita acara pemeriksaan kas setiap akhir bulan KBU ditutup dan ditandatangani oleh kepala sekolah dan bendahara. Selanjutnya, ada bukti pengeluaran. Setiap transaksi pengeluaran harus didukung dengan bukti kwitansi yang sah. Selanjutnya, yang kedua yaitu pelaporan. Pelaporan terdiri dari 6. Yang pertama, realisasi penggunaan dana setiap sumber dana. Yang kedua, rekapitulasi realisasi penggunaan BOS. Yang ketiga, pencatatan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat. Yang keempat, pelaporan aset. Yang kelima, pelaporan ke Dinas Pendidikan. Dan yang terakhir, pelaporan online ke laman BOS. Terakhir, transparansi. Sebagai salah satu bentuk tanggung jawab dalam pengelolaan program dan penggunaan BOS, sekolah harus menyusun dan mempublikasikan dokumen transparansi informasi secara lengkap. Di sini ada masalah dan solusi. Yang pertama, permasalahan pengelolaan dana BOS. Kendala-kendala yang dihadapi oleh sekolah sebagai pengelolaan BOS yang pertama, kurangnya tenaga pengelolaan. Yang kedua, pencairan dana BOS yang terkadang tidak tepat waktu. Di sini juga ada solusi permasalahan. Setidaknya ada beberapa langkah yang kemungkinan bisa diambil oleh pemerintah untuk menanggulangi permasalahan. Di antaranya yang pertama, peninjauan kembali kebijakan. Yang kedua, dana berkeadilan. Yang ketiga, pengawasan yang efektif dan efisien. Yang keempat, pengambilan dari ahli yang berkompeten. Selanjutnya di sini ada kesimpulan dan saran. Bisa kita simpulkan, bantuan operasional sekolah merupakan bagian program pemerintah yang dapat dasarnya untuk menyediakan pendanaan biaya non-personalia bagi suatu pendidikan dasar sebagai pelaksanaan program wajib belajar. SMP Negeri 1 Purwasari merupakan salah satu lembaga pendidikan di Kabupaten Karawang, Jawa Barat yang sudah mendapat dana bantuan operasional sekolah. Penelitian dalam kerja praktik ini, penulis ditetapkan di bagian laporan pertanggungjawaban dana bantuan operasional sekolah. Laporan kerja praktik ini bertujuan untuk menganalisis permasalahan dalam lingkungan mekanisme laporan keuangan pada dana bantuan operasional sekolah, mendapatkan pengetahuan dan pengalaman sesuai dengan disiplin ilmu di lingkungan kerja. Selanjutnya, mendapatkan data laporan keuangan pada dana operasional sekolah. Penulis menggunakan metode pengumpulan data yaitu wawancara, observasi, dan studi perpustakaan. Adapun beberapa kendala yang dihadapi oleh sekolah sebagai pengelolaan dan bantuan operasional sekolah dikelola sepenuhnya oleh kepala sekolah beserta guru. Kendala kedua yaitu pencairan dana bantuan operasional sekolah yang terkadang tidak tepat waktu, sehingga berdampak kepada realisasi perencanaan yang telah dibuat. Solusi yang bisa diambil seperti peninjauan kembali, dana berkeadilan, pengawasan yang efektif dan efisien, dan pendampingan dari ahli yang kompeten. Secara keseluruhan, SMP Negeri 1 Purwasari menjalankannya dengan cukup baik. Selanjutnya yaitu saran. Berdasarkan kesimpulan yang ada, berikut saran yang bisa diberikan oleh penulis. Yang pertama, bagi perusahaan, para stakeholder pendidik seperti guru, kepala sekolah, siswa, orang tua murid, dan masyarakat harus ikut mengawasi dan berpartisipasi aktif dalam proses pengelolaan dana operasional sekolah. Hal ini akan sangat berpengaruh kepada efektivitas penggunaan dana operasional sekolah. Yang kedua yaitu bagi mahasiswa. Yang pertama, sering berkonsultasi dengan dosen pembimbing agar lebih mudah dalam mengerjakan laporan kerja praktik. Yang kedua, lebih aktif dan menyarankan bantuan kepada pembimbing lapangan tanpa harus diperintah. Yang ketiga, mahasiswa selanjutnya bisa lebih mengembangkan kendala yang belum ditemukan solusinya, seperti bagaimana cara agar solusi perencanaan dana bantuan operasional sekolah tepat pada waktunya. Sekian pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.